sumber pengetahuan manusia itu tiga. Yang pertama dari pendengaran kita, yang kedua dari penglihatan kita. Subhanallah, ini pendengaran dahsyat. Kita kalau udah dengar sesuatu, apapun bentuknya, apa itu gosip atau fitnah orang tentang kita, itu dari dengar tuh biasanya. Bener nggak? Dari orang dengar, ada yang bisik-bisik, itu si Fulan bilang sama ente begini begitu. Ini kalau kita nggak filter, kita nggak tabayun dulu, kita bisa samperin tuh saudara kita. Bahkan bisa terjadi pertempuran itu. Bener nggak? Karena mendengar tuh dari pendengaran kita. Makanya sumber pengetahuan pendengaran ini dahsyat sekali. Mata boleh merem, ya kan? Tapi kuping dengar, ya kan? Orang ngomongin si Fulan ya, kelihatannya santri lagi pada tidur. Katanya ustaz lagi musyawarah denger gitu. Orang pada tidur katanya. Itu pendengaran dahsyat. Termasuk kata Allah al-basar. Yang kedua adalah penglihatan. Ini sumber dosa penglihatan sekarang nih, masya Allah. Ya, nggak usah dibahas deh, udah paham kalian ya. Ini penglihatan ini dahsyat sekali. Saya pernah satu ketika diundang sama komunitas tunanetra sejabotabek itu. Dia bikin satu acara. Itu yang hadir semua orang yang nggak ngelihat, Pak. Matanya semua nggak ngelihat. Rata-rata masalahnya di mata. Itu saya ngasih tausiah, masya Allah. Kita mau pakaian bagaimana juga dia kagak tahu kan. Pakaian udah rapi-rapi bagus dia nggak ngelihat. Tapi subhanallah ada satu kelebihan yang saya ambil. Pernah di antara mereka tampil membaca Al-Quran. Suaranya indah. Seakan-akan ini mungkin beliau bukan hafiz juga, tapi dia membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan penuh penjiwaan gitu. Sampai saya itu meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata Allah pilih orang-orang yang nggak melihat bisa membaca Al-Quran dengan indah. Sehingga saya punya kesimpulan karena mungkin kebersihan hatinya. Ini orang buta dosa matanya jarang ya, nggak bisa dosa mata dia nggak ngelihat. Punya HP juga dia nggak lihat, cuma denger doang. Tapi subhanallah, kebersihan hatinya terjaga. Kita mata kita ini banyak maksiat. Duit kan, mau berapa ya? 200.000. Ikut amane jalan. Tapi ini teman kita nggak cerita. Mau jalan kemana dia nggak ngomong. Kita tanya mau kemana sih? Udah ikut aja. Gitu. Tiba-tiba kita diajak ke tempat maksiat. Kita diajak tempat maksiat, udah kumpul teman-teman di situ mau minuman khamar. Kita yang nggak tahu ketika sampai ke tempat itu kan kaget. Kok dibawa kemana nih? Kalau ente cerita dari awal, dibawa kemana dia nggak mau. Tapi karena udah, kalau kata orang Betawi udah kadong gitu ya, udah terlanjur, akhirnya dia udah di tempat itu. Mau pulang jauh, ya kan? Ini gara-gara kita nggak menelusuri perkara yang sepele. Kita anggap itu biasa, udah ntar aja di sana lihat. Tapi ternyata akhirnya kita dibawa ke tempat maksiat. Itu langkah kita dari rumah ke sana. Terhitung dosa ya? Terhitung dosa. Sampai di sana dibujuk-bujuk akhirnya, ujung-ujungnya kita ngikut. Nah, itu gara-gara kita nggak tahu tujuan. Itu masalah kecil Pak, tapi di kita biasa. Tapi ternyata itu bisa menyesatkan. Ya, banyak hal-hal yang seperti ini. Makanya kata Allah, wala taqfu, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang kita nggak tahu dasarnya. Teliti dulu, bener nggak nih? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam proses kita mendapatkan ilmu, ya, ternyata ilmu yang dikasih Allah kepada kita ini melalui tahapan. Seperti halnya hidayah. Hidayah yang Allah berikan pun bertahap. Bahkan Allah akan melihat seseorang yang diberi hidayah itu akan dilihat oleh Allah. Sejauh mana amalannya, kerisauannya dia tentang dirinya. Ada orang yang ahli maksiat sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah disebabkan karena muncul risau dalam diri dia tentang dosa-dosa. Masalahnya banyak belum selesai.
dia lari ke hal-hal yang dilarang, muncul risau. Akhirnya dia berdoa mohon kepada Allah. Ingat Allah tuh lagi dalam keadaan begitu, ya Allah, kenapa hidup saya begini? Ternyata apa yang saya jalani ini semua sia-sia. Harta habis, bahkan masalah belum selesai, hati gelisah. Nah, di saat itulah cahaya Allah masuk ke dalam orang tersebut. Pernah dulu ada seorang rocker, ya, penyanyi terkenal. Saya pernah mendapat pengakuannya tentang proses bagaimana dia taubat. Tapi dia bilang, Ustaz, saya maksiat semua udah saya jalani. Tapi ketika di saat dia sedang sakau, ya, kalau orang habis narkoba itu kan ada sakau, saya belum pernah ngerasain sih, katanya itu udah kayak orang mau mati begitu. Tiba-tiba saat itu malam Jumat, pagi hari dia melihat ada orang melakukan sholat Jumat sekitar jam 10, jam 11. Satu rombongan pergi ke masjid. Di situ hidayah Allah sampai. Akhirnya dia bilang gini, saya selama ini mencari kebahagiaan dengan apa yang salah saya jalani, semua kemaksiatan saya, tapi saya nggak dapat bahagia. Tapi saya melihat ada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid. Mereka tersenyum, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan semangat ke masjid. Pasti di masjid ada kebahagiaan. Begitu ungkapnya. Akhirnya disitulah hidayah Allah turun sampai akhirnya beliau keesokan harinya mau tergerak untuk menuju ke masjid. Ini contoh gambar kecil saja bagaimana proses daripada hidayah. Sama halnya dengan ilmu. Dalam satu kitab dikatakan bahwa tahapan ilmu seseorang itu ada 3. Kita akan bahas sedikit. Yang pertama, kita akan melewati satu fase yang namanya ilmu tentang ilmu yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin ini bisa berkaitan dengan akidah kita ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sebagai contoh, ilmu yakin adalah satu pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi satu pengetahuan ini sifatnya masih dasar sekali, baru informasi yang kita dengar. Sebagai contoh, kita pernah dengar ada satu pulau indah namanya Maladewa, ya Pak ya. Mungkin Bapak ada yang pernah ke sana. Orang yang belum tahu tentang Pulau Maladewa, ya, pertama kali dia informasi, dengar ada pulau bagus, indah, ya, Maladewa namanya, atau Maldives. Ini pengetahuan orang baru sampai tahapan ilmu yakin. Dalam ayat Al-Quran, kalau ta'lamuna ilmal yakin, ada dalam ayat Al-Quran. Jadi ini bukan berdasarkan qaul ulama saja, tapi ada dalilnya. Lalu pada waktu berikutnya, tahapan berikutnya, kan pada awalnya dia cuma dengar nih. Satu ketika dia nyetel televisi, tiba-tiba ada satu tayangan yang di sana menggambarkan, menceritakan tentang pulau-pulau Maladewa. Ada filmnya, kemudian diceritakan di situ keindahan-keindahan pulau tersebut, penduduknya di sana seperti apa, dijelaskan di televisi itu. Nah, pemahaman ilmu orang ini bertambah, masuk kepada tahapan ainul yakin. Ya, tadi yang pertama apa? Ainul yakin. Yang kedua masuk tahapan ainul yakin. Kenapa? Karena dia sudah melihat di televisi. Meningkat nih Pak pemahaman kita. Nanti kita akan melarasikan dengan pemahaman tasawuf, ya, pemahaman akhlak. Kemudian nggak beberapa lama kita punya teman yang kerja di KBRI Maladewa di daerah sana begitu. Dia ngajak kita pergi ke sana. Disiapin tiketnya, dibayarin semua akomodasinya, ya. Berangkat kita ke Pulau Maladewa, berlibur ke sana. Maka ini masuk kepada tahapan yang puncaknya yang disebut dengan hakul yakin. Tahapan yang pertama, ilmu yakin. Ketika ada orang yang mengatakan nggak ada Pulau Maladewa, mungkin kita bisa mengatakan iya ya, karena baru tahapan pertama. Tapi ketika masuk ke ainul yakin, kita sudah memuat tuh Pak pemahaman kita tentang Maladewa, karena kita sudah melihat TV, ada di TV itu beritanya.
Apalagi kalau sudah masuk ke pemahaman hakul yakin, kita udah pergi ke sana, sudah lihat tahu bagaimana pulau tersebut, seperti apa keindahannya, maka 1000 orang yang mengatakan tidak ada pulau Maladewa, kita akan menentang. Betul kan? Bagaimana bisa dikatakan nggak ada? Oh, saya habis dari sana, nggak ada tuh pulau Maladewa. Ada. Aneh baru pulang dari sana, seminggu liburan di sana. Inilah tahapan hakul yakin yang di dalam ilmu tasawuf. Inilah yang disebut dengan maqam musyahadah, maqam muraqabah, yang dikenal dalam pokok agama Islam adalah maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah hakikat ilmu yang akan kita tempuh, Pak. Bagaimana dengan proses-proses yang kita jalani, kita akan masuk ke dalam maqam hakul yakin. Mungkin sekarang masih belajar, tahapan belajar, besok tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu. Makanya hakikat dari ilmu pengetahuan yang kita punya, dan ilmu yang manfaat itu bukan hanya sekedar ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai seperti lilin menerangi sekeliling tapi kita habis. Kata Al-Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa hasil orang yang menuntut ilmu, yang pertama kata beliau, kedekatan orang tersebut kepada Allah semakin bertambah. Jadi orang yang berhasil dalam menuntut ilmu, orang yang ilmunya manfaat, diantaranya adalah bagaimana dengan ilmu tersebut ia semakin dekat dengan Allah. Kalau ternyata ilmu kita makin banyak, hafalan Qur'annya makin banyak, tapi semakin membangkang kepada Allah, semakin menjadi pemikiran-pemikiran yang liar, pemikiran-pemikiran yang liberal, maka hampir dipastikan ini ilmu yang kita dapat tidak manfaat, atau mungkin belum manfaat. Mudah-mudahan yang orang seperti itu dapat hidayah ya. Hafal Quran profesor tapi pemikirannya menentang Islam. Bagaimana ceritanya itu? Ya, bingung kadang-kadang kita ngadepin ini orang pintar gitu. Sehingga pada akhirnya kita sudah pakai ilmu husnuzon aja deh. Ya. Pakai ilmu husnuzon, kita kalau buruk sangka juga kadang-kadang pegel hati kita. Udah baik sangka aja deh, mudah-mudahan. Ini keadaan seperti ini sebetulnya bagian dari skenario Allah kalau kita mau berbaik sangka. Karena semua apa yang sampai kepada kita hakikatnya adalah af'al Allah, bukan af'al makhluk. Ada orang memuji kita, maka yakinkan bahwa pujian itu dari Allah. Ada orang yang menghina kita, yakinkan itu pun dari Allah. Sebagai apa? Bentuk koreksi terhadap diri kita. Ini kita biasanya nggak ada yang bisa negur, nggak ada yang bisa bongkar keburukan kita kalau bukan musuh kita, betul nggak? Allah hadirkan musuh di hadapan kita, ini sunnatullah. Ya. Para nabi dan para rasul itu musuhnya banyak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Aku jadikan setiap nabi, setiap rasul musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, bahkan ini kalangan jin dan manusia saling kolaborasi satu sama lain. Mereka saling dukung-mendukung. Untuk apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling memprovokasi satu sama lain. Ada jin yang bentuk syayatinal jin, ada syayatinal insi, berkolaborasi. Bahkan mereka menggunakan satu cara yang disebut dengan zukhrufal qawli ghurura. Ini kerjaan setan yang harus kita pahami. Di antara kerjaan setan yang terbesar adalah menjadikan segala sesuatu yang buruk terlihat baik. Segala sesuatu yang mungkar terlihat bagus.
Dulu zaman bapak-bapak yang sudah senior ini, kalau manggil maaf ya, perempuan pelacur itu kan bahasanya udah pakai bahasa apa ya, pelacur ya. Ada bahasa lain apa tuh? Maaf ya, ini contoh saja, lonte apa segala macam. Tapi sekarang bahasanya udah dirubah. Wanita pekerja seks atau wanita pekerja komersil, iya kan? Wanita pekerja komersil, PSK. Itu bahasanya udah dirubah. Artinya apa? Ini pekerjaan dapat legalitas loh. Ada asuransinya, ada komunitasnya, benar nggak? Bahkan wanita-wanita ini bisa berbangga dengan pekerjaan itu. Alhamdulillah. Ini kerjaan setan. Jadi sekarang ini umat Islam sedang berperang dengan itu, dengan istilah-istilah yang tampak terlihat bagus. Ada seorang wanita mengatakan kepada saudaranya, sekarang pakai hijab nggak perlu, pakai hijab nggak penting, yang penting hijabin hati dulu. Begitu kata dia, benar kan? Hijabin hati dulu, tutupin hati dulu. Tuh lihat banyak yang pakai jilbab begitu. Nah, dia kasih tamsil begitu. Padahal kita nggak tahu tuh yang goyang-goyang pakai jilbab Islam apa enggak, kan kita nggak tahu, benar? Iya. Saya kadang-kadang juga tanya-tanya, ini konspirasi bukan ya di media? Yang pakai jilbab begitu rapi kok, auratnya dipertontonkan, kita nggak tahu, ini mungkin skenario juga. Karena sering kita pernah ada satu berita pakai jilbab bagus dalamnya salib. Maaf, saya bukan provokasi. Ini coba kita ngelek deh sama keadaan kayak begini, Pak. Kita udah cukup capek, umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas. Tapi kok kayak gini kita? Seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan umat manusia. Kabutai sail, seperti buih di lautan. Subhanallah, Rasulullah sudah menggambarkan keadaan kita. Buih di lautan jumlah banyak, tapi ketika ombak datang hancur centang perenang. Nah, ini keadaan umat Islam. Bahkan musuh kita nggak takut dengan umat Islam. Sampai orang Yahudi pernah mengatakan, kami tidak akan pernah takut dengan umat Islam sebelum umat Islam membuktikan sholat subuh mereka sejumlah mereka melakukan sholat Jumat. Tadi kita sholat berapa sholat ini? Masih belum penuh, Pak Haji ya, masih belum penuh. Tapi insya Allah dengan asbab santri, alhamdulillah lah, paling tidak bisa ada peningkatan seperti itu. Mereka sampai bilang begitu. Ya Allah, kambingkan kita. Sampai kata Rasulullah dalam akhir hadis tersebut, Rasulullah al-wahan, kalian sedang menderita satu penyakit yang kronis yang disebut dengan al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Ya Rasulullah sudah gambarkan. Jadi keadaan-keadaan seperti ini adalah tidak lepas dari kita berbaik sangka. Mudah-mudahan ini skenario Allah untuk memperbaiki umat Islam. Ya, janji Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bani Israel dulu pada zaman Fir'aun mereka tertindas, Pak. Betul. Mereka tertindas teraniaya, bangsa budak. Tapi setelah Fir'aun hancur, muncul mereka. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di dalam ayat Al-Qur'an. Tapi sayang Bani Israel juga lupa. Akhirnya Bani Israel pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilihlah nabi dari kalangan orang Arab. Allah seperti itu. Jadi bagi Allah mudah kalau ada satu kampung, satu negeri membangkang kepada Allah, Allah akan ganti dengan kaum yang berikutnya yang beriman kepada Allah. Kalau ada satu kaum yang sudah dipilih mereka nabi dari kalangan mereka, tapi ternyata mereka membangkang para nabi tersebut, bahkan membunuh para nabi tersebut, Allah pilih nabi dari kalangan bangsa lain. Nah, ini yang seperti dialami oleh Bani Israel. Ya. Jadi itu tadi 3 tahapan proses dari yang kita hadapi dari mulai tadi ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Puncaknya sekarang adalah bagaimana kita bisa menempuh hakul yakin yang meskipun prosesnya nggak gampang. Hakul yakin adalah ihsan tadi, bagaimana ketika kita merasakan ibadah yang kita lakukan ini benar-benar Allah hadir dalam diri kita dalam bentuk muraqabah dan musyahadah.
Musyahadah adalah peringkat yang tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana beliau ketika beribadah kepada Allah, beliau sudah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksikan Allah apa maksudnya? Maksudnya semua yang beliau alami tidak lepas daripada Allah, Allah dan Allah. Makanya beliau dihina sebesar apapun kalau berkaitan dengan pribadi, beliau tidak pernah marah. Di Taif, masya Allah, membuktikan bagaimana kehebatan akhlak beliau ketika orang-orang Taif memusuhi beliau, bahkan ingin membunuh beliau. Beliau dalam keadaan terluka. Saat itu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membalikkan ini kampung Taif mau dihancurkan sama malaikat Jibril, minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah nggak izinkan. Jangan Jibril, jangan kau lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi para hadirin sekalian? Setelah orang-orang tua mereka yang dulu pernah menghina Rasulullah, mereka semua wafat. Tiba-tiba dihadirkan oleh Allah generasi penerus keturunan-keturunan yang dulu pernah membenci Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam beberapa riwayat ada sahabat-sahabat muda yang mereka berjuang untuk Islam, itu dari orang-orang Taif. Coba seandainya dulu Rasulullah, kalau kita gimana tuh ditawarin begitu? Ada orang yang benci sama kita, datang malaikat, gimana itu? Kita habisin gak? Habisin bro, habisin bro. Jangan disisain bro, kan begitu. Iya. Karena dia udah benci sama kita, apalagi dia mau fitnah. Itu biasa kita belum sampai makamnya, tapi Rasulullah enggak. Nah inilah keistimewaan Rasulullah, karena beliau sudah musyahadah, menyaksikan di dalam setiap harokah pergerakan kita ada af'al Allah. Hakikatnya Allah yang melakukan, cuman kadang-kadang bifaqdil ilm, dikarenakan kurangnya kita dalam ilmu, kita mengatakan itu adalah ulah manusia. Tidak, semua yang menggerakkan Allah. Karena di balik masalah yang kita hadapi nanti akan ada hikmah besar yang akan kita terima. Ada orang kehilangan mobil, Pak. Mobil yang terbaru hilang, dicari nggak ketemu. Subhanallah. Ini contoh saja ya. Sepintas serasa dia musibah kan. Tapi subhanallah, 1 bulan setelah mobilnya hilang, tiba-tiba penyakitnya disembuhkan sama Allah. Anaknya yang tadi kena narkoba tiba-tiba jadi anak yang soleh. Usahanya yang tadinya hancur berantakan tiba-tiba diangkat oleh Allah. Bisnisnya go dengan sebab apa? Kehilangan mobil. Ternyata dia disuruh sedekah, sedekahnya terpaksa. Orang pelit begitu emang sedekahnya, masih dipaksa. Ini contoh saja ya tentang satu perkara yang menurut kita sepertinya buruk, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Padahal menurut Allah baik. Meskipun sedekahnya terpaksa, kan belum pernah sedekah 500 juta. Benar? Sebab mobil hilang sedekah 500 juta, tapi Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Ini banyak cerita ini Pak, saya pernah dapat dari teman-teman. Makanya kalau hilang apa-apa bersyukur Pak. Itu tandanya kita disuruh sedekah gitu ya. Meskipun terpaksa. Amin, mudah-mudahan sedekahnya jangan terpaksa ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gak kerasa sudah jam 6 ya, hampir jam 6. Tadi ada informasi, ada tanya jawab, jadi sekedar mempertimah sampai sini dulu pembahasan kita tentang ilmu. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas lagi ya, mudah-mudahan. Baik para hadirin, silakan Pak pemimpin acara. Terima kasih Pak Ustaz, kajiannya yang sangat memanfaatkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa belajar dan belajar. Untuk para jemaah yang ingin bertanya kami usul. Kalau kita lihat di masyarakat, banyak orang berilmu, tapi dengan ilmunya Allah susahkan. Bahkan banyak orang yang menggunakan ilmunya. Bahkan di Islam sendiri pun banyak para ulama jagalah karena ilmunya. Hingga timbul jil, timbul syiah, segala macam.
sama, tapi kenapa bisa terjadi tinggal 45 orang jadi lebih ini lagi kalau dia berada dalam pemerintahan. Mudah-mudahan kita lakukan lagi gibah nih ya. Ini kalau sudah berbicara lingkungan ini, ya kita semua serasa kenapa seperti ini. Makanya saya bilang tadi, hakikat dari sebuah ilmu adalah ketika makom ihsan itu, makom ihsan yang di dalamnya ada muraqabah, musyahadah, itu makom bukan didapat dari ilmu. Peringkat musyahadah ini bukan didapat dari ilmu, tapi didapat dari kebersihan hati. Makanya kasus terjadi yang tadi bilang itu sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwa akhir zaman ini ya, masajiduhum amiratun walakin kharabu minal huda wa ulama'uhum syarrun min tahta al-ardi yakhruju minhumul fitan, kata Rasulullah. Rasulullah sudah menggambarkan bahwa akhir zaman itu akan ada orang-orang yang alim, yang berilmu, tapi apa? Syarrun, mereka karakternya buruk. Ya Allah, kadang-kadang kalau begini istighfar juga kita ya. Nah, kita juga masih belum bersih lah. Cuman paling tidak ini jadi cerminan kita. Bahkan fitnah-fitnah itu keluar dari mereka, kata Rasulullah. Takhruju minhum fitnah. Wa ilaihim ta'udu, dan nanti akan kembali ke mereka juga. Sehingga pada akhirnya mudah-mudahan dengan peristiwa-peristiwa kita melihat di depan mata kita, ustadz yang begini, kiai yang begitu, ya, untuk ibrah buat kita. Dan mudah-mudahan mereka nanti akan kembali, dan fitnah itu akan kembali ke mereka, ya kan? Ketika mereka ngomong begini, ngomong begitu tentang satu perkara agama yang gak pas, yang menurut kita, masa agama Islam dibilang agama penjajah? Iya, tersinggung gak kita? Tersinggung. Yang menjajah itu mereka atau Islam? Islam itu hanya mengajak orang kepada la ilaha illallah. Masa dibilang agama penjajah? Akhirnya kan sekarang dibully kan mereka di media sosial itu. Jadi nanti Allah yang menyadarkan orang-orang itu. Kalau perkara tadi ini sunnatullah Pak, bagian dari proses. Memang sudah zamannya akhir zaman. Kalau kita bercermin mungkin zaman dulu ulama-ulama kita masih banyak yang istiqomah, nggak tergiur dengan masalah dunia. Sekarang terbalik Pak. Iya kan? Ulama-ulamanya berlomba untuk dunia, ya. Pesantrennya main gede-gedean, mobilnya main bagus-bagusan, kan begitu. Iya. Ini bagian dari fitnah. Dan salah satunya udah yang terbaik kita doain aja. Kita berbaik sangka. Mudah-mudahan kalau memang benar-benar mereka orang alim, kita doain biar mereka semua kembali bisa membimbing umat dengan benar. Kalau kita mau merubah nggak bisa Pak. Ini skenario Allah juga nggak lepas. Ini af'al Allah untuk merubah. Insya Allah akan muncul ulama-ulama yang benar. Insya Allah. Gitu. Ya Pak ya. Itu saja Pak jawabannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil daripada kolaborasi ya. Iya. Kalau kita orang yang waras, yang sehat, kalau saya mau jadi Ustaz kan harus punya ilmu. Saya baca Quran, menuntut ilmu lah manapun juga. Nah ini kalau yang kita saksikan sama ini, ada yang mantan penyanyi jadi politikus saya. Sehingga dia menyampaikan itu juga salah. Apa itu salah? Pimpinan yang menyampaikan salah yang berbohong dikatakan yang benar. Dibalik, pemimpin yang benar dikatakan pembohong. Nah itu. Jadi saya mengambil kesimpulan dari kolaborasi yang tadi itu. Terus yang kedua mengenai Kang Pak Haji Chandra tadi. Kalau tadi bahasanya kiai itu adalah umat Islam. Orang Islam yang mengerti, yang paham masalah Islam, tapi juga menjadikan Islam sendiri. Itu yang ketiga, bahwa ahli bersos itu bahwa yang benar agama Islam itu bukan dari Arab, tapi yang benar adalah Islam apa? Terima kasih.
Ini Pak Haji kasih kesimpulan berarti kan ada pertanyaannya. Soal kesimpulan yang super itu ya. 3 poin tadi itu Masya Allah, bahan renungan buat kita juga. Tapi memang kita menghadapi kondisi dilematis ya. Kita tidak bisa mengukur lantas semua politik itu tidak baik ya. Karena bagaimanapun Islam menurut pendapat yang saya pahami kita pun harus berpolitik sebetulnya. Hanya mungkin atmosfernya sekarang ini apa ya, kita harus berat ya bertempur dengan mereka, apalagi harus ya banyak peraturan-peraturan yang dibuat yang pada akhirnya nanti akan merugikan umat Islam. Tapi insya Allah politikus pun saya rasa apapun partainya adalah orang-orang yang soleh di dalamnya ya. Hanya tinggal kita menempatkan saja bagaimana agar kita bisa berjalan pada track ya kan ya. Apa itu termasuk orang-orang yang munafik dan kalau yang muslim? Kalau berbicara munafik kita tidak bisa menghukumi dulu Pak Haji. Artinya, tapi sinyal-sinyalnya udah ada, sinyal-sinyalnya udah ada. Artinya perjuangan orang itu bisa dilihat kan, dan kita bisa lihat dari kasat mata. Ada orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk rakyat, ada orang yang sebaliknya kan begitu. Ya itu tadi kita udah istighfar aja deh, muhasabah aja, biar kita nggak ribet juga gitu. Paling tidak ya termasuk yang tadi ya masalah apa lagi tadi yang Pak Haji singgung tuh, masalah ya satu kelompok-kelompok yang lain ya. Itu ayat Quran Pak. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang akhir zaman tadi, yang tentang oh ya, wa ulama'hum masajiduhum amiratun, yang itu yang terakhir saya baca tadi. Yang terakhir wa ulama'hum syarrun min tahti adimi yakhruju minhumul fitan. Yang kolaborasi, kalau kolaborasi ayat Quran Pak. Ayat Quran itu. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mengemas perkataan-perkataan yang dengan perkataan yang baik sebetulnya itu buruk. Gitu. Ya. Alhamdulillah, masya Allah.